이거 힘세네. When you woke up, I saw. Film diawali dengan pertandingan gulat yang berlangsung sengit. Sungwon, pegulat berbaju biru, hampir saja kalah. Di podium ayahnya terus menyemangati bersama sahabatnya, Ga-young. Melihat dua orang yang sangat ia cintai, Sungwon bangkit dan membalikan keadaan hingga memenangkan medali emas. Ayah Sungwon yang bernama Guibo sangat bangga. Konon dahulu ia juga adalah mantan atlet gulat nasional dan menjadi orang tua tunggal bagi Sungwon sejak kecil. Ia mencari nafkah dan mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari mencuci, memasak, menyapu, ngepel, dan menjadi pemandu senam. Apapun akan Guibo lakukan asalkan bisa mendapat uang dan halal. Semua ini ia lakukan hanya untuk Sungwon. Sungwon dan Guibo tinggal di basement rumah Ga-young. Sejak kecil, Ga-young sudah dianggap anak sendiri oleh Guibo. Apalagi, Guibo dan ayah Ga-young yang bernama Sung-so bersahabat sejak dulu. Hari itu, keluarga Sungwon dan keluarga Ga-young mengadakan pesta barbeque di halaman rumah mereka. Selesai acara, Ga-young mengajak Sungwon kencan esok hari. Ia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Sungwon mengira Ga-young akan menyatakan cinta kepadanya. 그래? 나도 할 얘기 있는데. Esok harinya, Ga-young menjemput Sungwon di rumahnya. Anehnya, Ga-young sangat memperhatikan semua gerak-gerik Guibo. Sebelum pergi, Guibo menyemangati Sungwon dalam kencannya kali ini. 그럼 아빠 좀 주고 가. Sampai di taman bermain, Sungwon dan Ga-young teringat masa kecil mereka di sini bersama Guibo. Ga-young selalu menempel pada Sungwon hingga sejak kecil Sungwon telah menyimpan rasa padanya. Mereka mulai memainkan wahana satu persatu. Ga-young juga berbicara tentang perasaannya yang telah ia pendam selama ini, yang tidak bisa ia menyembunyikannya lagi dari Sungwon. Ia ingin menjadi ibu untuk Sungwon. Lebih tepatnya, dia mencintai Guibo dan ingin segera menikah dengan ayah sahabatnya ini. Sungwon salah sangka. Ternyata sedari kecil, Ga-young telah mencintai bapaknya. Ia tidak bisa menerima kenyataan gila ini. Sementara itu, Guibo baru selesai berbelanja dengan ibu Ga-young yang bernama Mira. Guibo memanggil Sungwon yang kebetulan lewat, tapi anak itu tidak menggubris ayahnya. Esok paginya, Sungwon jogging seperti biasanya dengan ayahnya. Rupanya Ga-young telah menanti kedatangan mereka untuk memberikan sekotak susu pada Guibo dan Sungwon. Ga-young kagum melihat Guibo minum sekotak susu sekali teguk. Sungwon yang tidak mau kalah ikut meniru cara minum ayahnya, tapi malah mual sendiri. Ga-young paham kalau Sungwon sangat marah padanya. Ia mengikuti Sungwon dan minta maaf dan menjelaskan niatnya untuk menikah dengan Guibo tahun depan. Karena Ga-young sudah tidak bisa menunda lagi karena Guibo semakin tua. 그건 그런 짓거리를 하냐? 야, 사랑하는 게 어떻게 짓거리야? Siang harinya, Guibo mencari tambahan uang dengan melatih ibu-ibu senam aerobik. Ia sangat bersemangat, padahal di dalam ruangan ia hampir kehabisan napas karena kelelahan. Sahabatnya Sung Hyuk datang berkunjung dan menemani Guibo membagikan selebaran untuk mempromosikan gym gulatnya. Ga-young menunggu kepulangan Sungwon dengan topi badutnya. Saat Sungwon sampai, ia mulai membersihkan rumah Sungwon dan bertingkah layaknya seorang ibu. Ia mengajak Sungwon untuk ikut belanja harian bersamanya. Di supermarket, Ga-young memberitahu alasannya menyukai Guibo. 지금이나 지금이나 변하질 않아. 항상 그. Malam harinya, Guibo memberitahu kalau Ga-young ikut latihan gulat di gymnya. Sungwon jadi tidak tenang. Ia merengek agar Guibo tidak menerima Ga-young untuk latihan gulat di gym mereka. 왜 아빠 말만 해? 왜 내 말을 안 들어? Esoknya di gym, semua murid Guibo jadi bersemangat karena kehadiran Ga-young. Sungwon tidak membiarkan Ga-young mengambil kesempatan pada ayahnya. Ia ikut melatih di gym khusus untuk Ga-young. Walau sudah dicegah, ternyata Ga-young masih bisa mendekati Guibo. Sungwon jadi kesal dan membayangkan hal-hal aneh tentang Ga-young dan ayahnya.
Beberapa hari kemudian Guibo dipaksa ikut kencan buta. Ia sama sekali tidak tertarik pada dokter cantik di hadapannya dan mencari-cari alasan agar bisa pergi. Rupanya sikap cuek Guibo membuat sang dokter makin tertarik padanya. 아, 어디 병원인데? Ibu Guibo marah karena anaknya gagal lagi dalam berkencan. Sejak kematian istrinya, Guibo sama sekali tidak membuka hati untuk wanita lain. Sungwon menghasut sang nenek kalau Guibo tidak mau menikah lagi. Neneknya tentu makin semangat menjodohkan Guibo hingga Gayong tidak mungkin menikah dengan ayahnya. 엔진과 뭔가 끼면 되는 거 아니요? Kabar tentang Guibo yang ikut kencan buta sampai di telinga Gayong. Sungwon berbohong kalau ayahnya telah berkencan dengan dokter itu. Gayong tidak menyerah. Ia bertanya, wanita seperti apa yang Guibo sukai? Tentu Sungwon memberi jawaban yang salah agar penampilan Gayong jelek di depan Guibo. Namun seperti mendapatkan pencerahan, Gayong malah menganggap benar omongan Sungwon. Malam berikutnya, Guibo berkumpul dengan teman-temannya di kedai ayah Gayong. Dalam keadaan mabuk, Guibo bercerita kalau dia sangat kesepian setelah kematian istrinya. Akhirnya, Sungwon ditelepon untuk menjemput ayahnya yang sudah teler. Sungwon sempat ingin memberitahu ayah Gayong tentang pria yang disukai anaknya, tapi Gayong langsung datang dan menyuruh Sungwon segera pulang membawa Guibo. Dalam perjalanan pulang, Guibo terus bercerita kalau ia tidak bisa melupakan istrinya. Sungwon jadi iba karena sampai saat ini ayahnya masih setia pada ibunya yang telah tiada semenjak ia kecil. Keesokan harinya, Sungwon mengajak Gayong ke tempat penyimpanan abu ibunya. Setiap ia berulang tahun, Sungwon akan memutar satu CD rekaman sesuai umurnya. CD ini ibunya rekam sebelum ia meninggal. Ibu Sungwon sangat cantik. Ia berkata bahwa ayah Sungwon sangat mencintainya dan meminta Sungwon agar menjaga ayahnya. Rekaman ini Sungwon perlihatkan pada Gayong supaya ia tahu kalau ayahnya tidak mungkin mencintai wanita lain selain ibunya. Tapi Gayong menangkap makna yang salah. Ia merasa kalau Sungwon dan Guibo sangat kesepian dan membuat tekadnya semakin bulat untuk menjadi istri Guibo. 고마워. Malam harinya, Gayong benar-benar menunjukkan keseriusannya. Ia datang menjemput Guibo di gym dan langsung menciumnya. Selama perjalanan pulang, Gayong menyatakan perasaan yang selama ini ia pendam. Guibo tidak merespons apapun. Ia meminta agar Gayong tidak canggung saat bertemu dengannya esok hari. Namun keesokan harinya, justru Guibo yang canggung saat bertemu Gayong. Ia melihat Gayong menantinya dengan sekotak susu seperti biasa. Hal ini membuat Sungwon jadi jengkel dan pergi jogging seorang diri. Gayong belum menyerah mendapatkan hati Guibo. Ia terus mendekatinya. 이거 우유. Saat di gym, terpaksa Guibo meminta Gayong berhenti dari gym dengan mengarang alasan kalau tidak ada murid gulat perempuan di sini. 그렇게 여성분들의 그 회원이 Guibo yang selama ini anti kencan buta terpaksa melakukannya lagi supaya Gayong menjauhinya. Ia berkencan dengan dokter cantik eksentrik bernama Dona dan minta tolong agar Dona menjauhkannya dari Gayong. Pembawaan Guibo yang cuek dan tidak tertarik pada wanita membuat Dona semakin jatuh hati dan setuju untuk membantunya. 저기 밖에서 쳐다보고 있는가? 아니 여기는 Esok harinya, Guibo menemani Sungwon seleksi atlet tim nasional. Sungwon tidak lolos tes berat badan karena berat badannya yang berlebih. Guibo langsung memaksanya olahraga hari itu juga agar berat badannya turun. Sungwon lama-lama jengkel karena Guibo mempermalukannya di depan atlet lain. 들이마시고 내쉬고 쉬고 아빠 쪽팔린 거 몰라? Sampai di rumah, Guibo mengeluh pada ibunya tentang betapa susahnya dia membesarkan Sungwon, tapi sang ibu malah ngomelinya yang tak kunjung menikah. 나가 너 이 꼴 될까봐 내가 혈압이 돼서 뒤지는 꼴까지. Pagi harinya, Guibo masuk ke kamar Sungwon. Sungwon sedang berkemas pergi ke pelatihan musim panas atlet gulat. Sebelum pergi, ia ingin anaknya bicara santai kepadanya. Tapi Sungwon berkata bahwa dia tidak ingin bergulat lagi. Ia lelah mengikuti semua perintah ayahnya. Guibo kesal dan menyuruh Sungwon untuk batal ikut pelatihan, tapi akhirnya Sungwon tetap pergi demi ayahnya. 또 잘 되라 그러는 거야. 되려면은 이번 기획 전지훈련이 얼마나 중요한지 네가 Selama Sungwon pergi, Guibo jadi tidak memperhatikan kesehatannya. Saat sedang beres-beres, Guibo merasakan sakit di perutnya.
Ia memanggil Sungso yang berada di atas rumahnya dengan menempelkan vakum cleaner pada lantai. Tapi Sungso tidak sadar karena asik bermain musik. Untunglah Gayong menyadarinya dan segera pergi ke rumah Guibo untuk menyelamatkannya. Sebelum masuk ambulans, Guibo berpesan agar Sungso dan keluarganya tidak memberitahu Sungwong tentang penyakitnya. Di rumah sakit, Guibo bermimpi dibesuk mendiang istrinya yang sangat ia cintai. Tanpa terasa, air mata Guibo menetes. 예전엔 꿈도 많았고 강기보 어디 갔어? Ketika sadar, Guibo segera menarik tangannya yang dari tadi digenggam Gayong. Pasien di depannya mengira Gayong istri muda Guibo. Hal itu membuat hati Guibo berbunga-bunga. Saat Gayong sedang membasahi handuk di kamar mandi, Dona datang membesuk Guibo. Kebetulan Dona bekerja di rumah sakit yang sama. Gayong yang melihat kedatangan Dona segera mengusirnya pergi. Mereka terlibat cekcok tentang siapa yang pantas bersama Guibo. Guibo yang tidak tahan dengan pertengkaran mereka langsung menyuruh Gayong agar segera pergi. 나 안 보여요? 아 보이지. 근데 뭐 Di tempat pelatihan, Ibu Gayong terus memberi kabar tentang kondisi kesehatan Guibo pada Sungwong. Hatinya panas saat mendengar Gayong terus menemani ayahnya di rumah sakit. Efek positifnya, Sungwong melampiaskan kekesalannya dengan berlatih semakin giat. Guibo telah kembali dari rumah sakit. Ibunya mengomel agar Guibo memperhatikan kesehatannya. Malam harinya saat sedang menonton televisi, listrik tiba-tiba padam. Guibo pergi ke rumah Sungso karena sekring listrik berada di rumahnya. Sampai di sana, hanya ada Gayong seorang diri sebab seluruh anggota keluarganya pergi acara di luar. Ternyata sekring mengalami kerusakan. Guibo dan Gayong pun saling cangsung satu sama lain. Mereka terpaksa menunggu sampai Sungso kembali. Dalam momen ini, Guibo meminta Gayong agar menemukan kebahagiaannya, tapi Gayong langsung menyanggah. Gayong mengatakan kalau Guibo lah sumber kebahagiaannya. Beberapa hari kemudian, Sungwong terus berlatih keras tempat pelatihannya, namun performanya semakin hari semakin kurang bagus. Pak pelatih yang sadar terus menyemangati Sungwong untuk melakukan semua ini demi sang ayah. Sungwong yang mendengar itu jadi kesal. Ia langsung keluar arena pertandingan percobaan. Guibo datang untuk menyemangati Sungwong, namun Sungwong gagal menunjukkan aksi terbaiknya. Guibo dan pelatih pergi menemui Sungwong di ruang loker. Guibo mendadak marah karena Sungwong membuang medali peraknya ke tempat sampah. Sungwong yang sudah tidak tahan lagi mengikuti semua keinginan ayahnya, ia melempar botol minumnya ke loker dan pergi meninggalkan Guibo. 아빠는 금메달 아니면 필요 없잖아. Malam harinya, Guibo merokok bersama temannya di luar kedai. Ia tiba-tiba menangis dan curhat pada temannya tentang Sungwong. Guibo sangat terluka. Ia melakukan semua ini demi Sungwong, tapi putranya tidak bisa memahami perasaannya. Rupanya, Gayong menguping pembicaraan Guibo dan merasa bersalah. Sungso yang mabuk keluar mencari Guibo. Ia meminta Gayong agar mengantar Guibo yang juga mabuk pulang ke rumahnya. Guibo dan Gayong pulang sepayung berdua. Gayong teringat masa kecilnya di mana ia sudah bermimpi menikahi Guibo. Kini, Gayong menyesal mendengar curhatan Guibo tadi. Ia sadar bahwa dirinya telah merusak hubungan ayah dan anak. Sungwong jadi pemberontak karena ia tidak terima Gayong menyukai ayahnya. Semua tak jadi masalah bagi Guibo. Ia menganggap semuanya bagian dari pubertas. Cuaca yang dingin membuat Guibo menyerahkan jaketnya pada Gayong. Rupanya tak jauh dari sana, Sungwong melihat aksi romantis sang ayah dan jadi semakin salah paham. Sungwong sangat emosi. Ia melampiaskan kekesalannya dengan menumbangkan semua lawannya di babak penyisihan. Dengan mudah, Sungwong berhasil masuk babak final. Malam sebelum final berlangsung, Guibo makan bersama di rumah Sungso. Sungwong datang tak lama kemudian dalam kondisi mabuk. Tentu saja Guibo jadi kesal karena besok putranya akan bertanding final. Belum lagi, Sungwong mengelantur tentang selera ayahnya pada wanita muda. Guibo segera menarik Sungwong pulang, tapi ia melepas tangan Guibo dan memeluk Ibu Gayong yang baru kembali dari dapur. Gayong menyuruh Sungwong untuk berhenti, tapi Sungwong tidak terima dan memarahi Gayong yang ingin menikahi ayahnya di depan keluarga Gayong. Sungwong membeberkan bahwa Gayong menyukai Guibo. Ia merampas HP Gayong dan menunjukkan bahwa di galeri Gayong hanya dipenuhi foto Guibo.
Sungso kebingungan. Ia meminta Guibo untuk menjelaskannya, tapi Guibo memilih bungkam. Gayong mengaku bahwa semua ini salahnya, ia menyukai Guibo lebih dulu. Tapi Sungso tak terima. Ia marah pada Guibo yang dinilai tidak bisa jadi orang tua. Malam rumit itu pun berlalu. Guibo cemas karena Sungwon tak kunjung tiba, padahal 2 menit lagi pertandingan final akan dimulai. Syukurlah 10 detik terakhir Sungwon datang. 남겨두고 강성호 선수가 입장을 했습니다. 결승전을 더욱더 결승전. Kali ini, lawan Sungwon sangat kompeten. Sungwon sampai cedera karena tak sengaja dipukul. Akhirnya, ronde 1 usai. Guibo menyemangati Sungwon yang sedang beristirahat dan memintanya untuk terus bertahan sampai pertandingan usai. Masalah tentang Gayong akan Guibo jelaskan setelah pertandingan usai. Sungwon geram. Ia tidak memikirkan perihal Gayong. Sungwon hanya berpikir, kenapa Guibo terus memaksanya untuk bergulat. Guibo tak ingin membahasnya dulu karena wasit telah memanggil Sungwon untuk memulai ronde kedua. Akhirnya Guibo terpaksa membentak Sungwon agar masuk arena. Sungwon tak menyangka ayahnya setega ini memaksanya untuk ikut bergulat. Baru 2 langkah memasuki arena, Sungwon berbalik dan menyerang ayahnya. Ia membanting siapapun yang berusaha mencegahnya dan tidak mengindahkan peluit peringatan dari wasit. Ayah dan anak ini jadi bertanding gulat satu sama lain. Saat dalam posisi kuncian, Guibo teringat sewaktu kecil, sepeninggal istrinya, ia sangat murung. Ia tak sengaja melihat Sungwon kecil sedang bergulat dengan boneka miliknya. Rupanya Sungwon juga mengingat kenangan tersebut. Dulu, ia mengaku lebih menyukai ayahnya daripada gulat. Kalau itu Sungwon benar-benar jadi sumber kekuatanku, ia bertanya apakah ada sesuatu yang sangat ingin Sungwon lakukan bersamanya. Dan Sungwon menjawab, gulat. Dari sanalah Guibo berpikir bahwa putranya mencintai dunia gulat sama sepertinya. Saat kecil, Sungwon gagal mengangkat tubuh ayahnya. Kini, Guibo mengalah agar Sungwon bisa mengangkat dan menumbangkannya. Namun, setelah Sungwon berhasil membanting tubuh Guibo, ia menangis memeluk ayahnya. Guibo mengelus tangan Sungwon dan meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Waktu berlalu. Hubungan ayah dan anak ini kembali membaik. Kini, Guibo tak memaksakan kehendaknya lagi pada Sungwon. Sementara itu, Sungwon berusaha memahami perasaan ayahnya. Pulang dari gereja, Sungwon bertemu dengan Gayong. Kini, Gayong berkuliah di luar negeri dan pulang liburan seminggu yang lalu. Gayong berpesan agar Sungwon dan Guibo berhenti mengkhawatirkan satu sama lain karena kehidupan mereka berdua sama pentingnya. Di akhir cerita, Gayong telah kembali ke luar negeri. Sungwon merayakan hari Natal bersama keluarga Gayong. Nenek Sungwon datang bertamu dan meminta maaf atas kesalahan Guibo pada Sungso. Mereka berdua terus bertukar hormat, sementara Guibo tak peduli dan santai masuk ke dalam rumah. Mereka semua berkumpul di meja makan. Hubungan dua keluarga ini jadi akur kembali setelah insiden percintaan Gayong pada Guibo. Di akhir cerita, baik Guibo maupun Sungwon menjalani kehidupannya masing-masing. Guibo berkencan lagi dengan Donna yang stylenya berubah 180 derajat menjadi wanita cuek. Kini, giliran Donna yang meminta tolong pada Guibo agar menjauhkannya dari laki-laki bucin yang terus mengejarnya. Di luar kafe persis seperti dulu. 왜 싫은데요? Terkadang orang tua mendidik anak terlalu keras, bukan karena egois, tapi agar anak menjadi lebih berarti dari dirinya. Setiap orang tua punya cara berbeda-beda, ada yang tegas, keras, atau bahkan lembut. Tapi satu hal yang harus kalian pahami, kasih sayang orang tua kepada anaknya itu kasih sayang tulus dari hati. Terutama ayah, memang secara kasat mata mereka terlihat seperti tidak peduli. Tapi cobalah memahami sedikit isi hatinya. Mulailah sedikit mengobrol dengannya. Agar apa? Agar kalian tahu sedikit isi hati yang tidak pernah ayah kalian tunjukkan sebelumnya. Jadi cobalah mengobrol sedikit sebelum kalian benar-benar kehilangan ayah kalian. Komunikasi yang baik adalah kunci kebahagiaan keluarga. Karena bagaimanapun, ini pertama kalinya mereka menjadi orang tua. One Movie pamit undur diri. Klik dulu subscribe-nya dan sampai jumpa.